Aku sekarang lagi di daerah yang namanya Kentish Town di London. Dan aku mutusin buat kesini karena tadi aku sempat browsing. Di sini ada perpustakaan barang atau namanya Library of Things, dan ini salah satu praktek circular economy karena di perpustakaan ini dia menyewakan barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan, nah ini dia nih, barang kebutuhan rumah tangga dengan harga murah. Nah, aku mau lihat aja. Ini dia. Jadi kalau dari stasiun, tadi stasiunnya di situ ya, jalan dikit, atau kalau dari halte bus itu halte bis Kentish Town Station, jalan dikit, terus nanti cari library. Ini library-nya. Nah, di sini Kentish Town Library ini dia buka tiap hari Senin, Minggu tutup. Dan mari kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Jadi ini barang-barangnya. Dia dari dalam perpustakaan, jadi harus pelan-pelan. Jadi ini dia lokasinya. Ini barang-barang yang disewakan, dipinjemin. Jadi anggota, terus bisa pinjam, terus balikin, gitu, gampang. Alat beratnya. Dan di sini juga ada banyak. Oke, aku lagi di taman karena tadi pas di perpustakaan nggak bisa ngomong gitu ya, jadi aku ngambil video-video aja. Terus sekarang mungkin aku bisa sedikit share insight yang aku dapetin gitu ya tadi dari Library of Things itu seperti apa. Mungkin biar nggak bosen lihat muka aku terus sambil lihat taman kali ya, karena ini enak banget cuaca hari ini. Banyak yang makan siang, piknik di taman gitu ya, sambil mendengarkan cerita tentang ekonomi sirkular. Nah, jadi tadi Library of Things itu sebenarnya ada websitenya ya teman-teman, nanti bisa dicek Library of Things. Nah, kalau dilihat sebenarnya dia itu sebagai sebuah
Mungkin lebih cocoknya bisa dibilang sebagai sebuah gerakan komunitas yang tujuannya adalah ini basis apa ya, model bisnisnya itu adalah peminjaman barang atau penyewaan barang yang dirancang untuk mengurangi kebutuhan membeli barang yang jarang dipakai. Nah, kalau kita lihat dalam pendekatan ekonomi sirkular, prinsip utamanya itu kan memaksimalkan nilai guna dan mengurangi limbah. Jadi kalau bisa reuse gitu ya, prinsip R dalam ekonomi sirkular itu yang diterapkan dalam Library of Things ini adalah prinsip reuse, bagaimana kita bisa menggunakan kembali, dan reduce, mengurangi pembelian gitu. Nah, tapi penting juga dicatat, kalau boleh dibilang menurutku ini basisnya masih level niche gitu ya. Basisnya masih eksperimen sosial yang berbasis komunitas, belum begitu masif Library of Things. Terus tadi juga kalau dilihat kan memang pengelolanya itu adalah perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu mereka mengubah model bisnisnya nggak hanya peminjaman buku gitu ya, tapi juga peminjaman alat-alat sehari-hari gitu. Nah, sambil kita lihat juga kondisi di park ini ya. Nah, kalau boleh dibilang ada dua prinsip gitu ya yang menurutku yang menurutku mungkin lebih menonjol dalam ekonomi sirkular. Yang pertama adalah aksesibilitas, dan kedua itu inklusi sosial. Maksudnya apa? Ya, menurutku banyak di sini tadi ya, di perpustakaan itu banyak barang-barang yang mungkin kalau dibeli itu harganya mahal, bisa ratusan pounds gitu ya, atau mungkin bahkan ribuan pounds gitu. Nah, daripada beli dan banyak orang mungkin yang nggak bisa beli gitu ya, nggak mampu untuk membeli, ya mending disewain aja. Nah, tapi kalau menurutku mungkin Library of Things ini bukan hanya jadi catatan solusi tunggal dalam ekonomi sirkular. Pertanyaannya kan kira-kira bisa nggak diterapin di Indonesia gitu ya misalnya. Mungkin perlu ada beberapa adaptasi kontekstual juga di Indonesia. Misalnya kita perlu berpikir juga apakah perpustakaan itu menjadi wadah komunitas atau enggak. Karena kalau menurutku, kenapa di sini perpustakaan itu dipakai gitu ya sebagai tempat untuk melakukan pinjaman, karena aktivitas publik di perpustakaannya cukup banyak. Tadi aku liatin banyak orang-orang yang beraktivitas di sana, entah kayak cuman baca buku atau bahkan juga ada yang bekerja di situ, karena di situ ada penyewaan komputer juga gitu ya. Jadi cukup ramai. Dan kalau dari pengumuman yang ada di perpustakaannya juga ada banyak banget aktivitas belajar, aktivitas komunitas di situ. Jadi aku pikir kalau kita mau bikin kayak semacam konsep Library of Things ini, kita perlu memikirkan siapa komunitasnya gitu, siapa penggerak komunitasnya. Kalau di Inggris mungkin penggerak komunitasnya itu adalah perpustakaan, tapi kalau di Indonesia kita perlu berpikir yang berbeda. Mungkin bisa sekolah gitu ya. Itu kenapa misalnya aku sama Mbak Junita Arfani dan juga teman-teman dari Pusat Studi Perdagangan Dunia dan JBI gitu ya, membuat inisiatif yang namanya IGPA, Indonesia Green Principle Awards, untuk mendorong sekolah-sekolah sebagai angget penggerak dalam ekonomi sirkular. Tapi juga sebenarnya ada komunitas-komunitas lain yang bisa dipikirkan, misalnya mungkin komunitas agama gitu ya, seperti masjid atau gereja gitu ya, atau komunitas-komunitas yang bersifat budaya gitu ya, atau lokal, itu juga bisa dipertimbangkan untuk menjadi penggerak dari ekonomi sirkular. Tapi tadi setidaknya aku bisa lihat yang menarik itu kan, aku bukan bagian dari komunitas ini tuh aku bisa tahu gitu ya. Yang menarik menurutku adalah gerakan-gerakan ekonomi sirkular atau gerakan-gerakan komunitas ini juga perlu exposure. Mereka punya website gitu ya, yang orang-orang seperti aku yang bukan dari bagian komunitas akhirnya bisa tahu informasi dan jadi belajar gitu tentang model bisnis ekonomi sirkular. Nah, mungkin itu beberapa share insight yang aku dapetin dari berkunjung ke perpustakaan Library of Things ini. Dan sebenarnya perpustakaan ini di London setidaknya nggak hanya di
tadi ya di Kensington Town, tapi ada di beberapa lokasi, ada 45 kalau nggak salah, aku cek di websitenya. Nanti aku kasih linknya di bawah ya. Oke, makasih semuanya, aku pamit dulu.